Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat RTA TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya melanjutkan pembahasan buku yang berjudul Ambillah Akidahmu. Dalam buku aslinya yang ditulis oleh Muhammad bin Jamil Zainu, yaitu seorang dosen di Darul Hadis Al-Khairiyah di Mekah Al-Mukarramah, Saudi Arabia. Untuk episode kali ini saya ingin share kepada para sahabat RTA TV terkait dengan materi hak Allah atas para hambanya. Sekali lagi terkait topik hak Allah atas para hambanya. Pertanyaan pertama, untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita? Al-Quran menjelaskan bahwa Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, haqqu lillah alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba-hambanya, hendaklah mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Pertanyaan kedua, apakah ibadah itu? Ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala ucapan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah, seperti doa, sholat, berkurban atau menyembelih kurban, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada alam dan sekitarnya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah kaitan dengan apa itu ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Al-Quran Surat An-Na'am ayat 162. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Yang artinya, tidaklah hambaku bertakarrub atau mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Pertanyaan ketiga, bagaimana kita beribadah kepada Allah? Kita beribadah kepadanya dengan cara yang telah Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu wa a'malakum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah, dan janganlah kamu membatalkan atau merusak pahala amal-amalmu. Al-Quran Surat Muhammad ayat 33. Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadis riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Artinya, barang siapa melakukan amalan yang tidak termasuk di dalam urusan agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Pertanyaan keempat, haruskah kita beribadah kepada Allah dengan rasa takut atau khauf dan harapan atau roja? Ya, demikianlah kita beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat As-Sajdah ayat 16, yada'una rabbahum khaufan wa tama'a. Maka mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan berharap. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda kepada seorang pemuda yang diriwayatkan hadis riwayat Muslim, artinya, apa yang kamu perbuat wahai keponakanku jika kamu sholat? Maka pemuda itu menjawab, saya meminta surga kepada Allah dan saya memohon perlindungan kepadanya dari neraka. Diriwayatkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Pertanyaan kelima, apa yang dimaksud dengan ihsan dalam ibadah? Ihsan adalah merasakan pengawasan Allah di dalam beribadah. Allah berfirman, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Yang artinya, yang melihat kamu
ketika kamu berdiri untuk sholat dan melihat pula perubahan gerak dalam badanmu di antara orang-orang yang sujud. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 218 hingga 219. Rasulullah Muhammad SAW bersabda ketika ditanya tentang apa itu ihsan oleh malaikat Jibril, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang artinya, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka apabila kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihat kamu. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.